progress. depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari founder Tas Kuliah yang dalam hal ini sekaligus sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Saudara Zezen Zainul Ali MH. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini ya, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang saya hormati kepada pemateri pada pagi hari ini, Mas Dr. Muhammad Lutfi Hakim, yang sudah menyempatkan hadir. Sebenarnya pembicaraan kita dari bulan Ramadan, sebelum Ramadan, bulan Ramadan sampai akhir bulan Syawal ya, udah mau Dzulhijjah. Jadi hari ini kita baru bisa melakukan kegiatan ini dan momennya juga pas ya Bapak Ibu sekalian, karena untuk masyarakat LPDP yang book reviewnya sudah tidak diakui lagi, itu ini menjadi sebuah momentum dari kita, khususnya dari kelurahan juga, termasuk karena saya bagian dari bidang kajian keilmuan. Dalam hal ini menyelenggarakan acara ini salah satunya adalah untuk mensupport teman-teman Awarde dalam mempublikasikan artikel jurnal. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kelurahan LPDP. Mungkin lurahnya diwakili oleh wakil lurah, Mas Tori, terus moderator dan seluruh tim yang hadir yang turut membantu dalam acara ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk peserta pada hari ini dari data yang kami dapat itu total ada sekitar 147. Namun beberapa ada yang itu double, kemungkinan ya 130. Namun yang baru hadir masih sekitar 70-an. Ini menunjukkan sangat antusias dari acara kita pada pagi hari ini dari beberapa kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, baik PTKIN, PT KIS dan juga PTN juga ada, dan juga mungkin dari minat riset atau program studi yang cukup beragam dari keilmuan syariah, lalu ada pendidikan, lalu ada filsafat, bahkan manajemen, dan juga ada juga yang dari akuntansi. Ini menunjukkan bahwa acara kita ya insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak sekalian, yang menjadi bekal untuk ya sebagai mahasiswa S2 kan kalau sudah terbit Scopus kan keren ya. Jadi nanti kalau lamar jadi dosen, oh ini saya sudah punya ID Scopus kan. Ya meskipun untuk melalui tahapan itu perlu banyak belajar lagi. Nah, oleh karena itu di sini kami menghadirkan acara ngaji publikasi. Sebenarnya nanti ada setahun ini kita agendakan untuk 3 kali dan memang ruang lingkupnya adalah di kegiatan di Sekopus ya. Kalau Sinta itu kita mungkin bisa diselesaikan di perkopian, tapi kalau untuk Sekopus mungkin perjumpaan juga. Meskipun nanti follow up-nya kita tetap ada follow up untuk ke depan. Tak lupa saya ingin menyampaikan bahwa acara ini berkat kerjasama satu dari Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, yang kedua Tas Kuliah ID, dan yang ketiga itu El Kuator ya. Kuator apa? Ya El Kuator yang memang itu adalah foundernya adalah pemateri itu sendiri. Jadi ini adalah kerjasama atau kolaborasi dari tiga platform atau mungkin organisasi yang insya Allah berfokus pada kajian-kajian akademis baik untuk mahasiswa S1, S2, S3 dan juga untuk para dosen sekalian. Mungkin itu saja dari saya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Semoga
acara hari ini menjadi bekal ya, pondasi, karena kan strategi dasar temanya adalah. Jadi ini menjadi bekal dan artinya setelah acara ini mungkin teman-teman nanti yang menyaksikan di sini bisa mengembangkan lebih lanjut entah dengan nyari platform lain atau mungkin konsultasi dengan teman-teman yang sudah memiliki publikasi. Nah, itu menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian untuk yang memang menaruh minat di bagian akademisi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti akan dibuka oleh Kelurahan LPDP acara ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nanti ada kurang atau mungkin keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Saudara Zazen Zainal Ali. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga 8.0 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh wakil itu Saudara Torik Majid Rahmadias SPD sekaligus untuk membuka acara webinar ngaji publikasi pada pagi hari ini. Kepadanya disilakan. Baik, suara saya terdengar dengan jelas. Ya, terdengar Mas. Oke. Baik, yang kami hormati pemateri pada acara ngaji publikasi ini, Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim, MHI. Yang kami hormati pengurus Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga 8.0, founder dari Tas Kuliah Mas Zezen beserta para pengurusnya, serta jajaran founder dan pengurus dari Elquator. Bapak dan Ibu, kakak-kakak, serta teman-teman yang tak lupa kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bari'in nasam wa khaliqillahi wal qalam nahmadu ta'ala wa nashkuru ala mal insan ma lam ya'lam wa nashkuru ala ma asda wal an'am wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la azul akram wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al hadi ila sabilil aqwam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya sehingga acara ini dapat kita mulai kick off-nya yaitu acara ngaji publikasi. Selawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama kami dari pengurus Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga 8.0 2024-2025 hendak mengucapkan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim MHI yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pengalamannya, memberikan wawasannya, memberikan insight-nya kepada kita-kita semua seperti itu. Tadi sudah dimukadimai dari Mas Zezen ya bahwasanya perbincangan mengenai ngaji publikasi ini sudah dimulai semenjak bulan Ramadan seperti itu. Sudah dimulai dari bulan Ramadan dan alhamdulillah bifadlillah bisa terlaksana di bulan Dzulhijjah ini ya. Bulan Dzulhijjah ya. Ya di antara bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah ini. Semoga apa yang Bapak Muhammad Lutfi lakukan ini bisa menjadi pahala serta berbuah jariah bagi Pak Muhammad Lutfi Hakim sendiri. Kemudian juga kami dari pihak kelurahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi ini dari kelurahan kepada para pengurus dari Tas Kuliah dan juga para pengurus dari Elkuator. Masya Allah, di sini dari pihak Tas Kuliah serta pihak Elkuator sangat tanggap, sangat cepat, dan sangat responsif dalam mengadakan acara ngaji publikasi ini. Teman-teman ya, untuk teman-teman bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tata cara publikasi, mengenai akademik, atau mengenai info cover paper, itu maka bagi teman-teman silakan bisa memfollow akun Instagram dari Tas Kuliah beserta akun dari Elquator itu sendiri. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk ikut meramaikan acara ini. Masya Allah sekali ya, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Desen tadi,
di grup WhatsApp terhitung kurang lebih ada 100 lebih peserta dan bahkan saat ini di Zoom ini terhitung sampai kurang lebih 4 slide seperti itu. Itu benar-benar Masya Allah adalah ekspektasi kami semua selaku para pengurus. Maka tentunya kami berharap semoga semangat dari teman-teman ini mampu menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk mulai berkarya secara konsisten di dunia publikasi serta dunia akademik. Tentunya kami dari pihak kelurahan menyambut dengan sangat antusias acara ini yang diadakan oleh Divisi Keilmuan. Tentunya kami berharap acara ini bisa memberikan tips-tips dasar seperti itu, tips-tips dasar, strategi-strategi dasar atau stepping stone, langkah utama untuk bagaimana kita itu memulai untuk berkarir khususnya di dunia perskopusan seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Zizen kalau masalah Skopus ini nggak cukup ya kalau di perkopian seperti itu harus diselenggarakan dalam acara yang benar-benar terorganisir seperti itu. Selain menambah terkait strategi-strategi strategi dasar, tentunya kami berharap acara ini juga menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian untuk kita saling memulai kolaborasi, saling mengenal, saling berkolaborasi untuk menguatkan sinergi serta komitmen kita dalam berkarya di dunia akademik ilmiah. Dan yang terpenting adalah bagaimana itu semua meningkatkan giroh kita, meningkatkan semangat kita untuk berkarya secara konsisten, berkarya secara maksimal di dunia publikasi ilmiah seperti itu. Maka tanpa berpanjang-panjang lagi, karena ini sepertinya para hadirin sudah mulai menghadiri dan sudah mulai bersemangat, maka langsung saja kami mewakili Ibu Lurah dari Kelurahan LPDP Winsuna Kalijaga membuka acara ngaji publikasi tips dasar publikasi di jurnal internasional. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Besar harapan kami semoga acara ini mampu membawakan inspirasi, membawakan semangat, membawa motivasi bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus berkarya, untuk terus menulis, serta terus menginspirasi bagi dunia sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Mas Torik Majid Rahmadias yang sudah membuka acara ngaji publikasi pada pagi hari ini. Baik, teman-teman para peserta webinar ngaji publikasi, sampailah kita pada memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan dalam hal ini akan dipandu oleh moderator keren kita, yaitu Mas Aswar SAG. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC Mbak Irna yang telah membantu pembukaan acara dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa hadir dan berkumpul secara virtual dalam kegiatan ngaji publikasi yang diselenggarakan oleh Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 8.0 yang berkolaborasi dengan Tas Kuliah dan Elquator Research and Publication. Sebelumnya, perkenalkan saya Aswar yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan pagi hari ini. Tentunya tema kita pada hari ini sangat relevan dan penting, khususnya bagi Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian yang sedang menempuh dunia akademik dan publikasi ilmiah. Kita akan membahas dan mengupas secara tuntas bagaimana strategi dan tips dasar penulisan artikel di jurnal bereputasi internasional. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim MHI sebagai Editor-in-Chief Journal of Islamic Law
bereputasi Scopus Q1. Beliau juga aktif sebagai akademisi dan memiliki banyak pengalaman dalam dunia publikasi internasional yang tentu saja sangat bermanfaat untuk kita pelajari nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu CV dari beliau. Baik. Beliau bernama lengkap Dr. Muhammad Lutfi Hakim MHI yang lahir di Mempawah tanggal 22 Januari 1991. Beliau saat ini berprofesi sebagai seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri Yayin Pontianak. Selain itu juga aktif menjadi editor di Institute of the Journal of Islamic Law tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga sebagai editor-in-chief of the Indonesian Journal of Sharia and Social Legal Studies. Pendidikan terakhir beliau di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2024 dengan studi doktoral dengan mengambil program studi Islam dengan konsentrasi ilmu hukum dan peranata sosial Islam. Dan tentu saja selain aktif di dunia akademisi, beliau juga sangat aktif dalam menulis dan mempublikasikan banyak karya-karya tulis ilmiah. Namun tentu saja saya tidak mampu membacakan semua karya-karya beliau. Mungkin saya cukup membacakan satu atau dua eh, artikel beliau terbaru. Salah satunya diantaranya dengan judul Between Hibah and Wasiat Wajibah for Non-Muslim in Passive Legal Interpretation by Indonesian Religious Just in Inheritance Case Al-Ahwal, maaf, Jurnal Hukum Keluarga Islam, volume 17 nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya artikel jurnal dengan judul From Religious Understanding to Tradition, The Role of Tuan Guru in the Vidya Praktik within the Sasak Muslim Community, Juris Jurnal Ilmiah Syariah, volume 23 nomor 2 tahun 2024 dan masih banyak karya-karya lainnya. Mungkin tak perlu berpanjang lebar dan untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim MHI untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar Zoom kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Terima kasih. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Iya, terdengar jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Lurah Kelurahan LPDP Winston Kalijaga Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Lurahnya ya, Bang Torik ya, Majid. Yang saya hormati juga founder dari Tas Kuliah IT ya, Mbak Yernati, moderator Mas Aswar ya. Di layar Zoom tadi saya juga melihat ada Mas Tabrani, beliau managing editor jurnal Praden ya, G1. Terima kasih hadir, tapi jangan dibully saya Mas. Oke, eh, kayaknya terlalu formal juga dari acaranya gitu kan, kita buat santai saja ya. Saya dulu juga bagian dari kelurahan LPDP ya. Saya doktoral menggunakan melalui jalur afirmasi ya, bukan murni ya, melalui jalur afirmasi. Alhamdulillah selesai studi 4 tahun setengah ya, walaupun dapat perpanjangan 6 bulan ya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya ada perpanjangan atau enggak. Dulu juga kami giat-giat juga buat book review ya. Sekarang info terbaru kalau nggak salah 1 Mei sudah nggak bisa lagi diklaim sebagai reward publikasi. Dulu kami pakainya book review semua ya. Makanya saya rajin nulis book review, mulai belajar book review itu mulai tahun kedua. Ya, Mas Zizin juga belajar book review ya, cairnya melalui book review gitu kan. Ya, selain motivasi finansial juga kita sebenarnya ingin belajar sih ya. Bagaimana cara membuat atau mereview buku dengan baik dan benar yang dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional ya, yang Q1 atau yang kedua.
Eh, saya bisa share screen nggak ya? Saya coba ya. Oh bisa. Kelihatan atau enggak? Sudah, Pak. Oke. Dikarenakan buku review sudah nggak laku lagi, ya sekarang teman-teman harus pindah di dalam bentuk artikel ilmiah ya, atau bisa juga dalam karya-karya ilmiah yang mungkin ya masuk dalam database Scopus seperti review artikel atau komen dan seterusnya ya. Tapi yang biasanya dikenal oleh teman-teman atau penulis di Indonesia itu berbentuk artikel ilmiah. Nah, dikarenakan artikel ilmiah ini tidak semudah dalam tanda kutip book review yang hanya butuh 1.500-an kata ya. Kalau artikel itu biasanya minimal 4.000 kata. Ya, dan 4.000 kata itu bisa sampai 7.000, 8.000, bahkan 12 ribuan kata. Ya, kurang lebih kayak 1-2 bab disertasi gitu kan. Atau full tesis dan seterusnya. eh saya mulai dari mana ya, Dit? Oke. Sebelum masuk ke materi ya, kemarin saya dapat info dari Mas Zezen ya, tema yang diberikan itu strategi dan tip penulisan artikel jurnal berputasi internasional ya. Sebelum masuk saya disclaimer dulu ya, bahwasanya materi yang saya sampaikan ini sebenarnya uh, pengalaman saya ya, sebagai penulis artikel dan sebagai editor di Journal of Islamic Law ya. Dulu jurnal ini memang saya apa namanya, saya publikasikan atau saya bikin ya dengan afiliasi kampus itu ketika awal masuk ke S3 ya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berkembang ya, kami ngopi-ngopi di daerah dekat-dekat kampus gitu kan, dan sebelum lulus alhamdulillah sudah Scopus ya. Jadi duluan lulus jurnalnya daripada saya sebagai doktoralnya ya. Duluan dulu Scopusnya, baru selesai S3 ya. Dan ini murni produk dari Jogja ya. Ya dapat pencerahan dari teman-teman yang ada di Jogja ya. Ya jadi pengalaman-pengalaman menulis itu nanti akan saya share ke teman-teman sebagai bahan, enggak komplit juga, enggak detail juga kan, tetapi ini sebagai dasar saja ya, untuk menambah wawasan kita saja. Ya, ini dalam perspektif saya sebagai editor ya, editor in chief di Journal of Islamic Law atau yang kami singkat dengan JIL biasanya. Saya nggak terlalu fokus ke bagaimana cara menulis dengan mudah ya. Itu mungkin nanti di akhir kita bisa pakai AI dan seterusnya kan. Tapi ini saya mulai dari struktur saja. Kira-kira kalau book review kemarin saya sempat diundang juga sama teman-teman LPDP, ketika book review gitu kita ajarin yang agak-agak simpel saja, mudah, cepat gitu kan, seminggu jadi gitu kan. Tapi kalau artikel saya rasa nggak bisa seminggu jadi, itu nggak bisa. Ya seminggu baca dulu mungkin dan seterusnya ya. Apalagi kalau misalnya tidak punya data dan seterusnya ya harus cari data dulu. Baik itu datanya bersifat lapangan maupun data yang bersifat pustaka gitu kan. Secara umum, struktur berpikir artikel ilmiah itu ada 6 hal ya. Yang pertama itu fakta sosial, ya. Yang kedua itu fakta literatur. Yang ketiga itu tujuan dan argumen atau hipotesis penelitian ya. Yang keempat itu ada metode penelitian. Yang kelima itu ada hasil dan discussion. Yang keenam itu adalah kesimpulan ya. Fakta sosial ini biasanya merujuk kepada apa ya, permasalahan atau problematika ya. Kalau misalnya kita berbicara artikel internasional, berarti fakta sosialnya itu harus bersifat internasional juga. Ya, jadi jangan lagi menulis ya artikel dalam perspektif Sinta atau dalam standar nasional ya. Jadi teman-teman silahkan diniatkan dari awal menulis artikel itu untuk dibaca oleh seluruh dunia ya, bukan hanya se-Jogja gitu kan, atau hanya se-Jawa saja atau se-Indonesia, tapi sedunia. Makanya disebut dengan jurnal ilmiah internasional ya. Jadi perspektif semua tulisan itu kalau bisa kita arahkan ke dunia internasional sesuai dengan bidang kita masing-masing ya. Itu fakta sosialnya terkait internasional, fakta literaturnya juga nanti kurang lebih sama, nanti kita boleh agak detail di dalam sistematika penulisannya. Eh,
Sebelum saya lanjut nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen didiskusikan ketika materi ya monggo saja ya. Bisa raise hand dan seterusnya. Oke, ini secara umum ya. Teman-teman kalau misalnya artikel itu secara umum itu ya mungkin bisa dibagi menjadi 2 atau 3 tipe ya. Yang pertama itu yang dinamakan dengan artikel yang strukturnya berdasarkan pada imrat ya. I itu introduction ya, M itu method, R itu result, D itu discussion. Itu yang umum biasanya ya. Banyak juga jurnal-jurnal internasional yang menggunakan metode ini. Biasanya yang lebih suka menggunakan metode ini itu jurnal-jurnal yang menggunakan metode kuantitatif ya. Ya. Tapi yang kualitatif juga banyak juga kan. Tapi biasanya Imrat ini digunakan oleh teman-teman yang metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Apa saja Imrat itu? Ya secara umum ya ada titel, ada judul, ada abstrak, ada keyword, ada pendahuluan atau introduction, ada study site, ada method, ada result, ada discussion, ada conclusion dan reference. Ya, Mohon maaf Bapak, interupsi. ya, Itu sepertinya slide-nya tidak berjalan. oh nggak jalan. Masih slide pertama, iya. Kita- Oh iya. Gimana? Sana aja langsung. Nggak apa-apa kalau oke ke sini. Oke, siap. Oh, siap ya. Ya ya. Oke, ya. Oke, gimana? Masih nggak jalan? Masih di slide pertama. Gimana caranya? Atau saya minta bantu saja ya? Saya kirim di chat ya. Saya bisa minta bantu siapa? Iya, boleh mungkin operator yang bisa Siapa? share screen. Mas Aswar, Mbak Yernati. Boleh Mas. Sudah bisa, Mas? Sudah bisa ya? Sudah bisa belum? Saya sudah geser-geser. Apakah masih belum berubah? Belum Mas. Masih belum. Masih di belum. slide 1. Oke, saya share ke siapa materinya? Ke saya saja, Oke ya, saya kirim Mas. chat ya. Iya. Ya, Imrat tadi. Ya. Yang ketiga itu biasanya semi imrat ya. Semi imrat itu biasanya selain introduction, method atau literatur review biasanya ada. Dia result and discussion-nya terkadang digabung ya menjadi satu. Ya, kurang lebih kayak kurang lebih kayak struktur klasik ya. Nah, jadi secara umum seperti itu. Yang ini yang imrat ya, the introduction, ada method, ada result, and discussion ya. Title itu nanti kita agak panjang di situ. Saya mulai ke introduction dulu ya. Isinya itu adalah why did you do it gitu kan. Di dalam introduction itu harus ada problem penelitian atau masalah penelitian, urgensi penelitian, baik yang itu diketahui oleh khalayak ramai atau khalayak internasional atau kawan yang tidak diketahui. Di situ di dalam juga nanti menjelaskan result question atau hipotesis ya. Itu di dalam introduction. Di metode ya. Di metode itu bagaimana kamu melakukannya. Jadi di introduction itu dijelaskan masalahnya, kemudian dijelaskan pentingnya untuk mengkaji itu, kemudian menjelaskan rumusan masalah dalam tanda kutip ya, kalau misalnya kita bisa saya gunakan terminologi itu. Nah, di metode itu menjelaskan bagaimana kamu bisa ya melakukan penelitian tentang itu ya. Jadi di metode itu tidak hanya menjelaskan metode saja, akan tetapi juga menjelaskan tentang kenapa kita menggunakan metode itu. Ya, itu secara umum. Ini agak detail nanti kita coba di slide selanjutnya. Kemudian result itu what did you find? Ya, itu nanti meringkas temuan-temuan ya
yang telah teman-teman dapatkan di lapangan, baik itu penelitiannya lapangan atau penelitian pustaka ya. Kemudian discussion itu apa namanya mendiskusikan atau menjelaskan hasil-hasil temuan gitu kan. Kemudian terus data itu gitu ya. Data itu implikasinya seperti apa, dampaknya seperti apa dan seterusnya ya. Itu discussionnya. Itu kurang lebih simpelnya seperti itu. Boleh di slide selanjutnya. Ya, ini kurang lebih sama ya, Imrat ya. Imrat format ya. Kalau yang di klasik atau semi klasik itu ya result dan discussionnya digabung jadi satu. Ya kalau di JIL itu ya setelah introduction itu langsung saja result and discussion. Nanti di situ jelaskan datanya. Kemudian di dalam itu juga nanti menjelaskan data itu maknanya apa, interpretasinya seperti apa, dan implikasinya seperti apa dan seterusnya. Bisa di selanjutnya. Oke. Tadi secara sekilas strukturnya seperti itu. Nah, kita mulai agak detail di sejumlah item-itemnya ya. Di file yang saya jelaskan ini saya menggunakan yang format klasik ya, sesuai dengan format yang artikel yang ada di Journal of Islamic Law. Mengenai judul ya. Tip atau triks untuk membuat judul yang bagus itu seperti apa? Yang pertama, judulnya jangan terlalu panjang ya. Ya kurang lebih 12 sampai 20 kata ya. Nanti silahkan dihitung. Kalau kepanjangan juga itu bukan judul, nanti malah kalimat gitu kan atau alinea atau paragraf. Yang kedua, judul itu mencerminkan isi tulisan spesifik dan efektif, lugas dan informatif. Ini menurut standar Arjuna ya. Arjuna itu adalah lembaga pengindeks ya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Ya, itu namanya Arjuna. Nanti kalau misalnya jurnalnya pengen terindeks Sinta ya, ya harus daftar dulu di Arjuna. Jadi di Arjuna itu ada pedoman publikasi artikel ya berstandar nasional itu sudah diterbitkan, nanti teman-teman bisa baca di websitenya Arjuna. Oke. Oke, balik lagi. Oke, yang ketiga, singkat, informatif, dan mudah dicari oleh seseorang atau mesin. Usahakan nanti judulnya jangan menggunakan istilah-istilah yang agak tidak terlalu familiar ya. Gunakanlah istilah-istilah yang mudah kalau misalnya teman-teman ketik itu di Google itu mudah muncul ya. Jadi mudah dicari oleh seseorang atau mesin ya. Kemudian yang ketiga, ini item yang paling penting itu adalah judul itu harus memiliki atau biasanya memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal, yang ketiga adalah konteks atau setting. Ini berdasarkan pengalaman saya mencoba mempelajari struktur penulisan artikel ilmiah yang biasanya yang dikembangkan oleh Prof. Irwan Abdullah ya atau di IA Scholar ya. Biasanya beliau menjelaskan ya harus ada 3 item itu, yaitu objek material, objek formal, atau konteks atau setting. Apa itu objek material? Ya, objek material itu adalah data atau objek penelitian yang teman-teman teliti. Ya, tergantung. Misalnya kalau dalam kajian hukum Islam ya, yang pengen dikaji itu adalah misalnya putusan pengadilan agama tentang perceraian atau tentang apa. Kalau dalam bidang pendidikan itu bisa misalnya pendidikan anak usia metode atau kurikulum atau apa saja yang ada di pendidikan dasar, pendidikan perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi intinya objek material itu objek penelitian yang teman-teman teliti ya. Itu harus ada. Keywordnya juga harus ada dalam judul.
Yang kedua adalah objek formal. Kalau objek formal itu adalah lebih ke teoritis. Kira-kira nanti objek material itu, ya, teman-teman pengen analisis menggunakan teorinya siapa. Nah, itu lebih ke objek formal. Ya. Yang terakhir itu bisa ada bisa enggak itu adalah konteks atau setting, ya. Jadi kalau misalnya putusan-putusan pengadilan di mana, di pengadilan apa, apakah seluruh Indonesia atau di pengadilan-pengadilan tertentu, misalnya pengadilan agama Yogyakarta atau pengadilan negeri Yogyakarta atau sekolah tadi, apakah hanya sekolahnya di Jogja saja atau di mana, itu konteks atau setting. Next, saya kasih contoh di slide selanjutnya itu adalah ada 3 judul. Saya ambil contoh yang paling bawah deh, yang warna biru ya. Ada ulama authority and political relation, kode PCNU Jember fatwa influence public policy on good meaning in silo. Nah, berdasarkan judul ini mana objek materialnya, mana objek formalnya, mana settingnya. Ya, harus ada tiga-tiganya. Ya, kalau misalnya kita telusuri ya melalui judul itu berarti objek materialnya apa? Oh, dia di sini mengkaji berarti fatwa PCNU Jember tentang pertambangan ya, pertambangan emas ya, ya pertambangan emas. Itu objek materialnya. Jadi objek penelitian yang teman-teman teliti ya. Bisa itu kajian pustaka atau lapangan. Dalam konteks ini dia pustaka dan lapangan datanya berdasarkan fatwa dan berdasarkan apa namanya wawancara. Itu objek material ya, objek materialnya. Yang kedua itu adalah objek formal. Kira-kira fatwa itu atau hasil wawancara dengan pengurus PCNU Jember dan hal-hal yang informan yang berkaitan tentang fatwa itu pengen dianalisis menggunakan teorinya siapa ya. Nah, di situ dia menggunakan teori otoritas, politik relasi dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan baca artikelnya nanti di Cil gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah setting. Setting itu di mana? Oh, ini di Silo. Di Silo itu berarti di Jember ya. Silo itu kalau nggak salah nama kecamatan atau nama kabupaten atau nama desa ya di Jember. Ya. Nah, jadi 3 item ini harus ada dalam judul. Ya. Jadi mau meneliti apapun ya, teman-teman ketika pengen menulis judulnya harus ada 3 item itu. Sehingga apa? Ketika teman-teman sudah memenuhi 3 unsur utama dalam judul itu, ketika apa namanya pembaca sudah membaca judul itu sudah paham, oh sudah tahu nih arahnya kemana. Ya. Dilihat dari judul sudah ketahuan arahnya kemana. Kemudian tip lagi adalah kalau bisa di judul itu langsung memuat apa namanya temuan utama dari penelitian. Ya, saya ambil contoh di apa judul di sebelahnya ya. Not 8 but 40, bukan 8 akan tetapi 4 ya. Muhammad Sahrur, rekonstruksi Muhammad Sahrur tentang mustahik zakat, tentang klasifikasi mustahik zakat. Ya. Nah, di situ ada kata-kata not 8 but 4 itu adalah temuan penelitiannya sebenarnya. Apa maksudnya? Ya karena kan teman-teman kayaknya di Win Jogja ya, mungkin agak familiar dengan Muhammad Sahrul ya, salah satu tokoh yang agak kontroversial itu ya. Secara normatif mustahik zakat ya atau asnaf itu ya kan ada 8 ya. Itu menurut pendapat mayoritas ulama ya ada 8. Bahkan itu termuat dalam Al-Quran kalau nggak salah saya surat At-Taubah ayat berapa, ayat 60 atau ayat berapa itu. Itu menyatakan bahwasanya macam-macam mustahik zakat itu ada 8. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman membaca pemikirannya Muhammad Sahrul, beliau mengatakan bahwasanya bukan 8 akan tapi 4. Nah, itu temuan penelitian. Ya. Jadi ketika membaca judulnya sudah paham. Walaupun nanti isinya sebenarnya itu kan hanya mengkecilkan yang awalnya 8 itu dikecilkan menjadi 4. Sebenarnya 8 item itu sudah terpenuhi dalam pemikiran saya, tetapi dia mengkecilkan lagi pembagian itu menjadi 4. Nah, itu tip yang kedua tentang judul ya. Jadi ketika editor itu lihat judulnya sudah menarik. Ya. Dan ketika editor itu membaca judulnya sudah paham, oh ini intinya apa. Ya.
Itu tips yang kedua mengenai judul ya. Jadi selain tiga unsur tadi, objek material, objek formal, dan setting, juga kalau bisa judul itu harus memuat temuan penelitian. Oke, next. Oke, abstrak. Nah, setelah judul abstrak. Sebenarnya judul dan abstrak ini bisa teman-teman kerjakan paling akhir ya. Yang paling penting itu adalah datanya seperti apa ya. Nah, nanti abstrak dan judul, keyword gitu dan pendahuluan itu nanti mengikuti sebenarnya. Akan tapi dikarenakan kita supaya lebih sistematis, kita urutkan saja dari judul, abstrak, dan seterusnya. Abstrak. Kalau menurut standar nasional yang ada di Arjuna itu, abstrak itu memuat tujuan penelitian, gap research atau latar belakang ya, metode penelitian, hasil temuan, dan simpulan singkat. Itu menurut standar Arjuna. Tapi kalau menurut hemat saya pribadi atau pengalaman saya mengelola jurnal, ya kalau bisa abstrak itu memuat secara singkat ya. Gap research-nya ada satu unsur ya, gap research. Unsur yang kedua adalah tujuan penelitian. Unsur yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah temuan penelitian. Yang paling penting menurut saya dalam abstrak, dalam jurnal internasional itu harus ada argumentasi. Ya. Dan yang terakhir itu implikasi penelitian. Silahkan nanti dirumuskan, semua item itu harus ada dan dirumuskan minimal 150 sampai maksimal 250 kata. Itu nanti tergantung format atau standar jurnal masing-masing. Ada yang maksimal 200, tapi biasanya ada yang sampai 250 kata. Ya. Kemudian kenapa argumentasi itu penting? Ya. Masuk lagi ke tema umum bahwasanya gini. Idealnya artikel itu ya memuat satu argumen. Ya, idealnya ya. Artikel yang bagus itu adalah artikel yang mempunyai sebuah argumen. Jadi argumennya nggak banyak-banyak. Supaya kalau terlalu banyak berarti dia nelitinya nggak fokus. Ya. Kalau semisal argumennya cuma satu berarti dia tuh fokus. Sama kayak kita diskusi deh. Kita diskusi rutin gitu temu. Itu kan kita saling berbeda pendapat sih misalnya ya. Nah, ketika kita berpendapat atau ketika kita berargumen, kita kan harus membuktikan argumen itu. Ya, baik itu dengan data-data atau dengan dalil-dalil atau apa, sehingga argumentasi kita itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, itu diskusi ya, diskusi oral ya, kita ngomong secara terbuka dengan orang lain, ngomong langsung ya. Nah, kalau dalam penulisan juga seperti itu intinya. Jadi ketika teman-teman pengen nulis, silahkan teman-teman pengen berargumentasi atau pengen berpendapat apa. Dan pendapat itu harus dibuktikan dengan hasil dan diskusi. Ya, nah, jangan hanya hasil dan diskusi saja, tapi nggak tahu dia pengen ngomong apa. Ya, nah, jadi kalau bisa nanti di abstrak sudah tahu tuh argumennya. Saya pengen ngomong ini, saya berpendapat A. Nah, buktinya apa? B, C, dan D. Nah, kurang lebih seperti itu. Di artikel ilmiah juga seperti itu. Jadi ketika teman-teman di judul atau di abstrak sudah tahu argumennya, maka oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan argumen itu teman-teman harus membuktikannya di hasil dan diskusi. Ya, jangan nggak nyambung. Kadang-kadang dia nggak punya argumen tapi punya hasil dan diskusi, atau dia punya argumen tapi hasil dan diskusinya nggak relevan, nggak nyambung, bahkan tidak bisa menguatkan argumennya. Itu idealnya. Ya. Kemudian kata kunci itu biasanya sampai minimal 3 sampai 6 ya. Kata kunci walaupun kalimatnya itu kata ya, kata itu kan satu ya. Tapi kalau kata kunci itu bisa 1, 2 atau 3 kata ya, yang mencerminkan satu kata kunci ya. Seperti perkawinan itu satu kata kunci, atau perkawinan dini walaupun 2 kata tapi itu satu kata kunci juga. Atau perceraian pasangan lanjut usia walaupun itu 4 suku kata akan tapi itu satu kata kunci. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu kata yang sering sekali kita temukan dalam artikel yang teman-teman buat. Biasanya 3 dari kata kunci itu ada dalam judul.
ya. Biasanya 3 kata kunci yang ada di bawah abstrak itu harus ada di dalam judul. Jadi kita ambil 3 atau berapa kata kunci dalam judul, kita masukkan di keyword di bawah abstrak. Sisanya silakan ditelusuri lagi kira-kira kata kunci apa yang sering muncul dalam artikel itu. Itu kata kunci. Next. Saya kasih contoh. Ya, semoga kelihatan ya. Saya kasih contoh yang agak biru ya. Yang pertama, semoga agak relate dengan teman-teman ya. Saya ambil contoh di sini, fatwa keagamaan seringkali dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan publik, terutama dalam isu lingkungan dan pertambangan. Ya, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlawanan dari ulama dan masyarakat, aktivitas pertambangan tetap berlangsung karena kuatnya dukungan politik dan ekonomi. Namun fatwa PCNU Jember tentang keharaman pertambangan emas di Blok Silo menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, kalimat yang tadi saya baca itu ada beberapa kalimat yang saya baca itu adalah itu gap risetnya. Ya, gap riset itu kalau bisa teman-teman sajikan sudah kelihatan apa namanya masalahnya di situ atau latar belakang dalam artikel itu sudah kelihatan. Ya, bisa dalam satu kata kalau misalnya bisa dalam satu kalimat kalau misalnya satu kalimat itu sudah cukup menggambarkan itu, bisa 2 atau bahkan 3 kalimat tergantung dengan fokus penelitian teman-teman akan tulis gitu ya. Itu adalah gap risetnya. Yang kedua adalah artikel ini ya dan seterusnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fatwa PCNU Jember dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam konflik pertambangan emas di Silo. Nah, ini tujuan penelitian. Ya, jadi harus ada gap riset, ada tujuan penelitian. Yang ketiga itu harus ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal dengan metode kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan 5 informan termasuk pengurus PCNU Jember, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen dan seterusnya. Ya, itu metodenya. Berarti itu unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat, artikel ini menemukan bahwa keberhasilan fatwa PCNU Jember dan seterusnya itu temuan. Ya, kalimat yang terakhir itu adalah artikel ini berargumentasi bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi lingkungan yang efektif, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi otoritas ulama. Nah, di antara semua item ini yang paling penting menurut pandangan editor itu adalah harus ada argumennya. Ya, harus jelas argumennya. Argumen itu muncul dari mana? Ya, argumen itu dikuatkan dengan hasil dan diskusi dan muncul ketika teman-teman akan mengkaji fatwa literatur. Itu fatwa literatur itu nanti ada di bagian introduction. Ini contoh membuat abstrak yang menurut pandangan editor sangat menarik ya. Jadi kalau editor tuh ketika lihat naskah masuk, dia paling lihat pertama judul ya. Kalau judulnya menarik itu pasti antusias, pengen baca abstrak bahkan keseluruhan artikel. Tapi kalau judulnya nggak menarik ya ya udah langsung di reject saja biasanya. Tapi kalau misalnya dia biasanya agak toleran ya baca dulu abstraknya. Ya, oh abstraknya menarik gitu kan. Walaupun nanti isinya beradul ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lihatnya abstraknya udah menarik ya telah memenuhi semua unsur tadi terutama ya di abstrak itu sudah ketemu argumentasi dari artikel itu. Biasanya editor itu pengen baca lagi itu artikel yang teman-teman submit itu. Saya kasih satu contoh saja ya untuk mempersingkat waktu. Bisa. Next. Langsung ya satu lagi. Satu bawahnya lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian introduction-nya. Oke. Kalau di jurnal yang saya kelola ya, di JIL itu, biasanya kami di introduction itu nggak mau terlalu panjang. Kami biasanya membatasi maksimal 4 atau 5 paragraf saja. Ya, biasanya kan teman-teman itu membuat latar belakang itu kan
nggak tahu ya, panjang sekali tapi nanti hasilnya yang dikit ya. Oh, kalau ketika pengen nulis perkawinan, malah definisinya perkawinan apa, nggak langsung fokus sesuai dengan objek material yang pengen diteliti itu apa. Ya, oleh karena itu kami sangat membatasi sekali pendahuluan. Jadi kalau misalnya pengen melihat pendahuluan saja, lihat gitu kan panjang sekali, ya udah nggak usah dibaca. Ya, malah yang panjang itu yang malah kami baca gitu kan. Kalau pendek itu malah kami serius membacanya, gitu ya. Apa saja yang harus ada dalam pendahuluan? Kalau di Journal of Islamic Law itu kami batasi biasanya 4 paragraf saja. Ya. Yang pertama itu adalah fakta sosial. Ya. Apa itu fakta sosial? Ya. Yang pertama apa yang ingin ditemukan dari fenomena atau isu yang ditulis? Ya. Jadi secara operasionalnya saja gini ya. Kalau di alinea pertama pendahuluan di jilid itu, kalau bisa fakta sosial yang dijelaskan di alinea pertama itu langsung terkoneksi ya dengan fokus penelitian yang sudah dikaji secara internasional. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ini pengen menerbitkan artikel di jurnal internasional, berarti referensinya juga harus internasional dan cara menulisnya juga harus internasional. Jadi yang membaca itu seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia atau orang Sapen saja. Ya, oleh karena itu ketika menjelaskan fakta sosial, ya di alinea pertama itu carilah fakta-fakta yang sesuai dengan fokus penelitian teman-teman itu yang sudah terjadi di dunia internasional. Kalau misalnya hukum Islam berarti di dunia Muslim lah, atau di negara-negara Muslim deh, atau di negara-negara ASEAN deh. Ya, yang penting selain Indonesia. Ya, jangan hanya Indonesia saja, aja internasional. Saya ambil satu contoh saja yang misalnya gini, tentang kawin paksa ya. Kawin paksa itu nggak hanya ada di kampung-kampung atau di desa-desa atau di hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum kawin paksa itu sudah ada loh di dunia internasional seperti apa gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman harus coba dulu pelajari kecenderungan umum dari fakta sosial yang ada tentang kawin paksa di dunia internasional itu seperti apa. Maka dari itu biasanya di artikel dia itu kami minta bandingin di beberapa negara ya minimal ya. Secara umum tuh faktanya seperti apa ya. Sehingga berdasarkan fakta itu penting sekali untuk teman-teman untuk meneliti ini. Ya. Makanya di dalam alinea pertama itu ada fakta sosial dan di kalimat terakhir itu mengarahkan kepada pembaca bahwasannya dari fakta sosial itu sangat penting loh untuk mengkaji tema kawin paksa itu. Nah, itu dinarasikan dalam satu paragraf alinea pertama. Dan yang paling penting juga itu biasanya di kalimat pertama alinea pertama dalam pendahuluan itu harus memuat salah satu dari 4 item yang ada di slide ya, yang warna merah. Ya, kalimat pertamanya bisa menimbulkan kontroversi atau ceng itu perubahan atau emergensi atau tren. Ya, kalau bisa di kalimat pertama di alinea pertama dalam pendahuluan. Ya, oleh karena itu berdasarkan kontroversi yang ada atau karena ada perubahan yang ada, karena ada kebutuhan yang darurat atau karena tren yang ada itu eh, artikel tentang misalnya kawin paksa itu penting untuk diteliti. Nah, itu silahkan dinarasikan dalam satu alinea saja. Dan dalam satu alinea itu referensinya bisa banyak gitu kan. Kalau misalnya kita berbicara dunia internasional ya teman-teman silahkan searching saja. Nanti kita coba kasih trik untuk mendapatkan referensi dari jurnal Trindex Scopus ya. Itu referensinya bisa 8, 10, belasan, bahkan bisa 20, bahkan 30 dalam satu alinea. Itu tergantung nanti bacaan teman-teman ya. Ya bacaannya relevan saja yang diambil, yang nggak relevan ya silahkan dibuang. Itu alinea yang pertama. Nah, kalau misalnya di alinea pertama sudah mengarahkan ke dunia internasional, ya ada kecenderungan di dunia internasional misalnya tentang kawin paksa. Jadi di alinea kedua kita fokus di Indonesia, fokus lagi sesuai dengan fokus atau objek material yang teman-teman teliti. Misalnya kawin apa tradisi kawin paksa di mana gitu kan. Oh kecenderungannya kayak gini, tapi kok di Indonesia itu kawin paksanya itu atau tradisi kawin paksanya itu unik. Ya, bisa nggak tahu ya unik tergantung tradisinya macam-macam ya. Ada yang menculik
cewek bawa kabur gitu kan, kawin gitu kan. Bahkan ada yang dilegitimasi oleh adatnya. Ya, kalau semisalnya cewek itu dibawa pacaran sampai di atas jam 7 malam, itu nanti dikawin secara paksa, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan unik. Nah, jadi keunikan itu silakan dimunculkan di alinea kedua. Nah, jadi di alinea pertama dan kedua tuh menarik sekali kalau misalnya sudah bisa dinarasikan seperti itu. Ya, di kecenderungan internasional itu seperti apa, faktanya di Indonesia sesuai dengan fokus kita itu menarik sekali loh. Apalagi di Indonesia ya, banyak suku, banyak budaya itu, apalagi tulisan-tulisan orang Indonesia kan jarang keluar kan. Jadi teman-teman yang unik itu belum pernah diketahui oleh dunia internasional. Nah, teman-teman lah itu yang nanti mempublikasikan temuan-temuan atau tradisi-tradisi unik itu kita kenalkan di dunia internasional. Ya, itu alinea pertama. Dan alinea kedua ya, itu fakta sosial. Jadi alinea pertama itu fakta sosial di dunia internasional, yang kedua alinea fakta sosial terkait dengan fokus objek penelitian masing-masing. Kemudian di alinea ketiga itu adalah fakta literatur. Ya, fakta literatur itu enggak kayak skripsi ya. Kalau skripsi itu kan studi kajian terdahulu itu ada 5, 6 gitu kan. Misal si Aswar meneliti tentang ditulis judulnya kan, tahunnya, kemudian dan seterusnya. Kemudian temuannya apa dan seterusnya. Itu panjang sekali. Jadi satu artikel atau satu skripsi itu ditulis dalam satu alinea. Ya, enggak seperti itu. Nah, kalau di artikel itu malah ya, yang ditipologikan itu bukan temuannya, bukan judul dan nama-namanya, akan tetapi lebih kepada argumen. Nah, ini sangat kita kembali lagi di abstrak tadi ya sama judul. Jadi kan idealnya satu artikel itu satu argumen. Nah, argumen itu dapat dari mana? Argumen itu dapat ketika teman-teman sudah meneliti fakta literatur. Ya, argumen itu biasanya ada gini, argumen itu biasanya ada di abstrak. Kalau di jurnal luar ya, selain Indonesia, jurnal yang Scopus itu biasanya di abstrak itu sudah ada argumennya. Kalau teman-teman baca Sinta 5, Sinta 6 yang nggak ada argumennya di dalam itu nggak ada ya, paling temuan-temuan dan seterusnya. Tapi kalau di jurnal-jurnal yang bermutasi ya di selain Indonesia biasanya ya di artikel itu ada argumennya. Ya, nanti coba cek kita ya. Nanti kita coba cek, kita praktikkan. Nah, yang ditipologikan itu bukan judul dan temuannya akan tapi lebih ke argumen. Ya. Oleh karena itu ketika teman-teman fokus ke satu tema, ya satu tema, kira-kira argumen yang ada sebelumnya itu dia ngomong seperti apa. Jadi nggak tiba-tiba kamu ngomong asal ngawur saja pengen berargumentasi A gitu kan. Tapi argumentasi A itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Berdasarkan sejumlah argumen yang ada di sebelumnya. Oleh karena itu fakta literatur ini penting ya. Caranya adalah silakan di searching ya semua artikel internasional, baik itu artikel, baik itu book chapter atau buku yang bereputasi internasional. Kira-kira argumen yang mereka ingin sampaikan dalam artikel atau karya ilmiah itu tersebut itu apa? Ya, itu silakan ditipologikan. Ya, misalnya Ina dia berargumentasi bahwa apa? Ya. Kemudian Wartinah ngomong apa, berargumentasi apa. Kemudian Muhammad Nur ngomong apa. Jadi semisalnya dapatlah semisalnya 15 artikel ya. Dan 15 artikel itu mempunyai argumentasinya masing-masing. Nah, silakan ditipologikan lagi argumentasi itu di antara 15 artikel itu. Kan nggak semuanya itu beda kan. Pasti kalau misalnya teman-teman pengen klasifikasi atau pengen ditipologikan itu bisa jadi 2 tipologi saja, misalnya bisa 3 atau 4 gitu kan. Misalnya yang satu lebih fokus ke dataran analisis hukumnya, misalnya. Yang satu lebih fokus kemana? Contohnya paksa ya. Yang satu ngomong bahwasanya kawin paksa ini itu secara normatif ya. Tidak sesuai dalam hukum Islam. Yang ngomong siapa? Ada A, B, ada tiga atau 4 artikel misalnya. Yang satu ngomong bahwasanya kawin paksa ini merupakan tradisi yang dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat. Nah, itu bisa satu tipologi lagi. Atau satu tipologi lagi bahwasanya kawin paksa ini bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Itu kan
walaupun mirip-mirip argumennya silakan ditipologikan. Jadi misalnya ada tiga tipologi, nah silakan diskusikan tipologi itu. Biasanya ya di jurnal internasional tuh lebih suka kalau semisalnya di dalam narasi satu paragraf tentang fakta literatur itu menyebutkan nama penulisnya. Ya, hanya nama penulis ya, bukan judul. Judul kan bisa dilihat, judul artikelnya kan bisa dilihat di apa namanya referensi ya. Tetapi lebih ke argumen. Tipologikan semua argumen itu. Kemudian di antara semua argumen itu kamu pengen ngomong apa? Ya, kita dalam artikel yang baru ini pengen ngomong apa? Nah, jadi argumen itu berdasarkan sejumlah argumen yang ada. Enggak tiba-tiba kita pengen ngomong apa dari awal tanpa pernah membaca fakta literatur terdahulu. Ya, nah, jika itu sudah ada, jika argumen itu sudah teman-teman temukan dan kira-kira teman-teman akan bisa membuktikan argumen itu berdasarkan hasil dan diskusi, itu sangat menarik sekali artikelnya. Ya, itu alinea yang ketiga. Ya, silakan nanti dinarasikan, kemudian dalam satu paragraf saja itu bisa belasan referensi ya dalam satu alinea itu. Yang terakhir itu biasanya adalah tujuan penelitian ya atau rumusan masalah. Itu bisa digabung menjadi bisa dijadikan dalam satu alinea tersendiri, atau biasanya di beberapa jurnal itu minta sistematika penulisan ya berdasarkan tujuan atau rumusan masalah yang ada itu kira-kira nanti didiskusikan hasil dan diskusinya dalam apa. Itu bisa juga. Nah, kalau misalnya menggunakan format Imrat berarti metodenya sendiri ya. Tapi kalau dalam format yang klasik kayak JIL itu metodnya masuk ke di pendahuluan. Jadi kalau di JIL metodenya kalau masuk di pendahuluan nggak terlalu butuh yang panjang, tapi langsung mengena saja. Tapi kalau misalnya pisah, itu biasanya lebih detail, lebih bagus. Ya, bisa 2 atau 3 alinea itu sangat bagus, agak detail. Tapi kalau misalnya agak klasik dan metode itu masuk ke bagian pendahuluan, cukup dinarasikan dalam satu alinea saja. Next. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Nggak selesai-selesai saya ngomongin. Sampai jam 11, Mas. Oke, oke sampai jam 11. Selanjutnya adalah metode ya. Nah, kebanyakan teman-teman nulis metode itu kayak nulis skripsi atau tesis itu dia menjelaskan kayak buku metodologi penelitian. Ya, dijelaskan metode penelitian adalah gitu kan. Wawancara terstruktur adalah, wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara semi terstruktur adalah. Enggak seperti itu. Kalau dalam artikel itu langsung operasional saja. Kira-kira kamu pakai apa? Ya. Kemudian dalam konteks penelitianmu itu seperti apa? Ya. Kalau di JIL dikarenakan hanya terbatas dalam satu alinea saja metodenya, itu langsung biasanya dijelaskan langsung saja. Eh, apa nama jenis penelitian yang saya gunakan, ada jenis penelitian lapangan, kalau misalnya lapangan, kalau pustaka ya pustaka gitu kan. Dengan pendekatan apa? Pendekatan sosialega, pendekatan fenomenologis, pendekatan antropologi dan seterusnya ya. Studi karena tadi menggunakan studi lapangan, jadi studi lapangan dilakukan di mana? Misalnya di desa apa, di kecamatan apa, selama berapa lama? Selama 6 bulan, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Juli atau Juni 2025. Ya, kemudian data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, wawancara secara mendalam. Informannya ada berapa? Informannya ada misalnya 15 ya. 15 itu siapa saja? 5 dari tokoh agama, misalnya 5 dari tokoh adat dan 5 lagi dari pelaku dan seterusnya. Kemudian kemudian dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data apa, dan data itu nanti dianalisis menggunakan teori apa. Nah, jadi semua itu dijelaskan lebih operasional dan detail ya dalam satu alinea saja. Tapi kalau misalnya semi improt atau metodenya dipisah, itu bisa teman-teman jelaskan menjadi 2 atau 3 paragraf. Oke, itu metode ya. Next. Oke,
Oke, hasil dan diskusi. Kalau saya sebagai editor ya, itu lebih 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 fokus ya, lebih fokus itu melihat abstrak sama pendahuluan ya. Kalau misalnya abstrak sama pendahuluan sudah bagus, itu biasanya hasil dan diskusinya sudah bagus. Tapi kalau itu sudah kacau balau, misalnya nggak jelas abstraknya apa, judulnya apa, pendahuluan, argumennya apalagi nggak jelas, ya kami biasanya pantengi itu adalah hasil dan diskusi. Terutama adalah data. Ya, jadi data itu penting. Data itu tergantung metode tadi, apakah menggunakan penelitian lapangan atau pustaka. Kalau misalnya lapangan, datanya apa? Ya pasti hasil wawancara kan, atau observasi, atau dokumentasi dan seterusnya. Kalau misalnya kajian pustaka, ya harus jelas datanya. Ya, tidak boleh kalau misalnya data ini berdasarkan dari sejumlah artikel. Kalau misalnya LSR atau literatur semantic review itu atau apa jenisnya, itu is oke. Tapi kalau misalnya bukan SLR, itu datanya harus jelas. Jadi kalau penelitian pustaka ya berarti dokumennya apa? Dokumennya fatwa misalnya itu ada gitu ya. Atau kita fikih tertentu, misalnya tadi kita fikih karangan Muhammad Saruf itu ada. Atau undang-undang atau dokumen-dokumen di balik pembuatan undang-undang. Itu data, walaupun pustaka ya, atau putusan pengadilan. Itu pustaka. Nah, kadang-kadang dia meneliti tentang apa tapi nggak dijelaskan datanya itu apa ya. Oleh karena itu data itu penting ya. Lebih aman itu adalah ya lapangan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga data pustaka yang ada di perpustakaan baik itu yang online atau offline itu juga bisa dijadikan data. Nah, dalam format klasik hasil dan diskusi dijadikan satu. Kalau bahasa simpelnya adalah hasil dan diskusi itu adalah rumusan masalah lah. Kalau misalnya dalam tesis atau disertasi ya. Kira-kira ada berapa rumusan masalah dan ketika teman-teman menjawab rumusan masalah itu bisa menguatkan argumentasi utama di awal tadi. Ya. Intinya hasil dan diskusi adalah itu bukti, bukti itu berarti hasil ya, untuk menguatkan argumen. Itu diskusinya. Ya. Jadi kalau semisalnya argumennya kuat tidak dibuktikan dengan hasil dan diskusi yang kuat ya mentah saja kayak ngomong kosong kan. Tapi kalau semisalnya argumennya kuat dan buktinya kuat itu nggak bisa terbantahkan. Apalagi kalau misalnya di pendahuluan tadi dia pengen membantah semua argumen dari para sarjana di dunia itu dengan membuktikan bahwasanya di Indonesia itu lebih spesifik lagi itu beda loh. Itu menarik. Oleh karena itu untuk menarasikannya hasil dan diskusi itu ya kalau hasil ya temuan ya data. Jelaskan dulu datanya, baru nanti datanya itu pengen ngomong apa. Ya. Iya, di sini ada pengantar tentang temuan, menunjukkan pola atau kecenderungan dari data, paparan data, kutipan wawancara dan seterusnya. Nah, anehnya ya, atau masih banyak penulis dari Indonesia itu di data hasil dan discussion itu hanya kumpulan dari kutipan wawancara. Ya, semua hasil wawancaranya dimasukin semua, gitu kan. Itu kalau misalnya dalam teknik pengumpulan, teknik analisis data itu baru langkah pertama kan. Ya, kalau menurut Miles and Haberman itu kan ada kondensasi atau reduksi data. Ya, kemudian ada apa lagi yang kedua, yang ketiga dan terakhir itu kesimpulan atau verifikasi gitu ya. Nah, kalau misalnya semua kutipan wawancara dimasukin semua di hasil dan diskusi itu namanya apa? Itu baru langkah pertama. Ya kan? Oh, itu banyak sekali yang masuk masuk digital juga masih banyaknya yang kumpulan nggak dianalisis nggak dipilah-pilah seharusnya kan dipilah-pilah misalnya mana data hasil wawancara yang menjawab rumusan masalah pertama misalnya itu dimasukin kalau menurut Prof itu dibuat kamar katanya dimasukin ke kamar A rumusan masalah pertama rumusan masalah yang kedua kemasukkan di kamar B kemudian rumusan masalah yang ketiga masukkan di kamar C kalau kumpulkan dulu masukin dulu semua gitu kan. Baru nanti dalam kamar itu enggak semuanya juga harus ditampilkan kan. Ya, nanti dirumuskan, dibuat apa pola umumnya seperti apa. Ya. Jadi dari semua data itu kan bisa nanti teman-teman misal alasan perceraian ya. Alasan perceraian itu macam-macam. Pertama, ke apa namanya suaminya enggak bisa bekerja. Itu kan ekonomi ya. Yang kedua,
apa namanya, penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan, atau istrinya suka belanja-belanja, menghamburkan uang dan seterusnya. Walaupun itu alasannya macam-macam, tapi kalau semisal teman-teman tipologi kan alasan itu sebenarnya motifnya atau alasannya utamanya apa? Ekonomi. Nah, itu namanya apa namanya? Itu namanya analisis. Jadi dari semua data yang ada silakan dibuat pola umumnya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah ketahuan pola umumnya, ketika menarasikannya dalam paragraf itu enak. Ya, semisal di antara semua hasil wawancara tentang alasan perceraian itu, walaupun alasan secara eksplisitnya itu ada 20 misalnya, tetapi saya dapat tipologikan menjadi hanya 3 saja. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, alasan agama misalnya. Yang ketiga itu alasan apalah gitu kan. Nah, jadi ketika nanti di alinea pertama dalam pembahasan pertama ya, itu silakan dibuat gambaran umum, temuan utamanya apa, tipologi umumnya apa. Nanti di alinea kedua baru alasan yang pertama, misalnya alasan ekonomi. Alasan ekonomi seperti apa, itu dibuktikan dengan data dan seterusnya. Kalau ada kutipan wawancara yang menarik, silakan dicantumkan. Nah, baru nanti alinea yang selanjutnya, alinea ketiga atau keempat, alasan perceraian yang kedua. Kemudian alasan selanjutnya, alasan perceraian yang ketiga. Itu kan enak, sistematis. Jadi ketika membaca, editor membaca tuh enak. Oh oke, ini sudah oke. Nah, kebanyakan yang ada itu semarak berantakan. Yang mana yang pertama, yang mana ini masih umum, masih kayak data mentah dalam tanda kutip. Dan data itu belum dianalisis. Itu result ya. Nah, kemudian discussion dari sejumlah alasan itu, ya kira-kira ya apa sebabnya? Nah, ini lebih abstrak lagi. Akibatnya apa? Implikasinya seperti apa? Maknanya apa? Yang paling simpel itu pertanyaannya agak rumit. Makanya dulu ketika awal-awal saya nulis artikel di Scopus tuh ada komentar dari reviewer. So what katanya? Terus ngapain? Nah, saya tuh mikir, maksudnya apa gitu kan. Padahal saya sudah menjelaskan macam-macam ya, walaupun hanya deskriptif ya. Oh, ternyata baru ngehnya itu setelah 2-3 tahun setelah itu. Oh, maksudnya apa sih dari data yang ada itu pengen diapain gitu kan. Sebabnya apa, akibatnya apa, maknanya apa. Oh, itulah. Jadi pertanyaan so what tadi itu, terus kalau data ini ada, ya ngapain? Implikasinya apa gitu kan. Maknanya apa? Itu yang harusnya dijelaskan. Ya. Yang paling sederhana, yang paling gampang itu nomor 4, itu analisis komparatif. Ya, bandingkan saja. Bandingkan dengan negara lain, atau bandingkan dengan pengadilan lain, bandingkan dengan tempat yang lain, dan seterusnya. Itu paling gampang dan sederhana. Tapi untuk masuk ke poin nomor 2, sebab, akibat, dan makna itu memang agak berat. Tapi kalau itu ada, itu sangat menarik sekali. Itu untuk result in discussion. Next. Kesimpulan, ya kesimpulan itu apa? Temuan terpenting yang shocking ya, shocking crucial. Peta besar masalah keterbatasan. Jadi kalau di jilid itu ya paling kesimpulan tuh hanya memuat 2 alinea saja. Alinea pertama itu jawaban ringkas dari rumusan masalah tadi, ya kira-kira apa. Kemudian alinea yang kedua tuh implikasinya apa, batasan-batasan penelitiannya apa. Jadi jangan anggap penelitian yang kita kerjakan itu sempurna, enggak. Tuh banyak sekali kelemahannya, banyak sekali batasan-batasannya. Nah, itu silakan dinarasikan dalam alinea kedua, sehingga apa? Sehingga nanti peneliti selanjutnya bisa meneruskan hasil penelitian yang teman-teman sudah lakukan. Itu kesimpulan. Yang terakhir adalah daftar pustaka ya, daftar pustaka. Itu penting juga ya. Sekali lagi kalau pengen nulis jurnal di jurnal Scopus atau jurnal internasional berreputasi, jadi daftar pustakanya selain data primer harus dari jurnal internasional berreputasi juga. Janganlah lagi masukin Sinta 5, Sinta 6, dan Sinta itu ngapain gitu kan. Idealnya seperti itu ya. Oleh karena itu, teman-teman memang harus kalau di JIL ya, kalau dulu-dulu memang kita minimal standar tuh 25, tapi sekarang tuh sudah rata-rata referensi ya, satu artikel tuh bisa 50, bisa 60, 70, bahkan ada yang 90, bahkan ada yang 120, itu oke.
Nah, tapi ya cantumkan yang relevan saja, yang nggak relevan ya nggak usah dicantumin. Idealnya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah Pak, menggunakan alat referensi ya Zotero sama Mendeley. Kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan itu, bagaimana caranya kita ya masa editor juga suruh masukin manual Zotero Mendeley-nya yang 50 referensi itu kan capek juga. Maka dari itu kadang-kadang kalau misalnya editornya malas baca, dia nggak pakai Zotero Mendeley walaupun artikelnya bagus ya di reject saja, nambah kerjaan saja. Ya. Mendeley sama Zito aja nggak mampu, apalagi merevisi catatan reviewer. Ya sudah, kan logikanya kayak gitu. Apa namanya, menyesuaikan template sesuai dengan template jurnal aja nggak bisa, apalagi merevisi artikel berdasarkan catatan dari reviewer. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada editor lihat naskah masuk nggak pakai Zotero Mendeley, apalagi nggak sesuai dengan template, walaupun artikelnya bagus, itu biasanya langsung di reject. Ya. Next. Ini nanti silakan baca ya. Paragraf itu juga penting. Kadang-kadang banyak penulis yang nggak bisa nulis paragraf. Ya, secara bahasa Indonesia kan paragraf itu hanya ada dua, karena ada dua unsur utama dalam sebuah paragraf yang baik dan benar. Yang pertama adalah ada ide pokok. Yang kedua adalah ide penjelas. Ya, makanya eh, makanya dalam satu paragraf itu ya ada poinnya cuma satu, ya poinnya cuma satu dan sisanya didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Banyak artikel yang masuk itu nggak jelas mana ide pokoknya, kadang ide pokok semua, kadang penjelas semua tapi nggak ada poinnya. Nah itu teman-teman bisa menggunakan rumus Prague yang ada di IA Scholar, itu sangat bagus sekali. Next. Strategi memilih jurnal ini kayaknya bisa teman-teman pelajari di warung kopi, kayaknya ini lebih banyak ya, dan seterusnya ya. Next. AI ya ini penting ya. Ini biasanya AI atau link-link yang biasanya saya gunakan. Kalau misalnya tadi kan saya sampaikan bahwasanya kalau pengen nulis Scopus, referensinya juga harus Scopus ya. Caranya apa? Teman-teman silakan bisa cari. Saya biasa menggunakan Publish of Paris, menggunakan keyword gitu kan. Keywordnya apa? Itu teman-teman gunakan itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan artikel trending Scopus yang ada. Itu biasanya pakai itu. Kemudian saya biasanya juga pakai gesture ya. Itu memang agak manual ya. Atau kalau misalnya mentok nggak dapat lagi, biasanya saya pakai Google Scholar. Pakai keywordnya bahasa Inggris. Itu saya buka sampai 25 lembar itu. Jadi lembar pertama baca, mana yang relevan, 2, 3 itu dulu. Manual sekali baca. Tapi sekarang sudah ada Scopus AI. Nggak tahu teman-teman apakah sudah familiar itu ya. Itu enak sekali ya. Misalnya kita pengen bahas, kalau membuat apa pendahuluan menggunakan Scopus AI itu enak sekali. Contoh saja tadi kan teman-teman sudah tahu bahwasanya alinea pertama itu isinya apa. Ya jelaskan saja nanti di Scopus AI. Jelaskan fakta sosial terkait dengan kawin paksa di dunia internasional. Translatekan ke dalam bahasa Inggris, kemudian masukkan ke Scopus AI, itu dijelaskan agak detail sama Scopus AI. Dan beserta referensi-referensi internasional Scopusnya kan. Nah, udah itu kemudian kamu copy paste, masukkan ke ChatGPT, masukkan ke DeepSeek, menggunakan prompt gitu kan. Silakan pakai apalah gitu kan. Silakan narasikan perhalus sesuai dengan narasi analisis akademik, ilmiah gitu kan, yang kompleks dan seterusnya dalam satu paragraf udah jadi itu alinea pertama itu. Ya. Beserta referensi-referensinya. Udah sangat gampang sekali teman-teman kalau misalnya pengen nulis Scopus ya. Kalau pengen manual ya silakan ya, manual tuh lebih banyak bacanya. Tapi kalau misalnya pengen singkat dan pengen malas baca lagi ya pakai Scopus AI itu bisa. Ada Skyhub ya, ada LibGen kalau buku ya. Kalau ngerjain disertasi sama tesis ya biasanya ya pakainya Skyhub sama LibGen ya, yang harus baca full utuhnya dan seterusnya. Perplexity saya udah nggak pakai lagi ya, paling biasanya pakai Scopus AI, Publish of Paris, Google Scholar, itu aja sih, ChatGPT, DeepSeek dan seterusnya
Itu alat-alat AI yang dapat bisa membantu teman-teman memenuhi semua standar tadi. Dari abstrak, judul, latar belakang, hasil dan discussion itu sangat terbantukan oleh AI. Next. Oke, ini ada catatan saya ya. Jadi para editor itu harus membaca dan menseleksi puluhan bahkan ratusan artikel yang masuk di jurnal mereka ya. Sedangkan calon penulis itu tidak sekalipun pernah membaca artikel yang telah publish setelah melalui proses peer review yang ketat menjadi artikel yang layak dibaca di jurnal. Ya, itu logika ya. Kami para editor tuh harus baca tiap hari loh ya, mereject naskah itu harus baca. Jadi mereject itu enggak tiba-tiba reject enggak kan, harus dibaca, harus dikasih komentar gitu kan. Itu enggak hanya puluhan ya. Itu bisa ratusan kalau misalnya dihitung tiap bulan gitu ya. Nah, calon penulis tiba-tiba WA gitu kan, meminta prioritaskan publish, tapi dia nggak pernah baca sama sekali artikel-artikel terbaru yang ada di jurnal itu. Nah, itu logika saja. Jadi kalau misalnya pengen nulis di jurnal tujuan apa, silakan baca publikasi terakhirnya. Ya, minimal 2, 3, 5, 10 gitu kan. Lihat struktur penulisannya seperti apa. Sehingga ya kemungkinan lolos lebih aman di jurnal itu ya lebih gampang. Soalnya kenapa kita sudah tahu standar dari artikel yang ada di jurnal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf agak panjang lebar. Silahkan nanti dilanjutkan di diskusi. Nanti Mas Azin juga bisa bantu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Kak Lutfi ya, bagaimana strategi dan tips dasar penulisan artikel di jurnal bereputasi internasional, yang mana Mas Lutfi juga tadi memaparkan bagaimana metode-metode yang kita dapat gunakan, salah satunya metode IMRAT ya, dan beliau juga tadi menjelaskan bagaimana sistematika kepenulisan dari introduction, dari metode, uh, result, discussion, sampai conclusion. Nah, tentu saja untuk sesi berikutnya kita masuk di sesi Q&A, sesi tanya jawab, dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand dan open mic nantinya. Namun sebelumnya mungkin saya prioritaskan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari kolom chat ya, Mas. Eh, Mungkin ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Kak Najib Abdul ya. Yang bertanya, ketika judul harus ada setting, bagaimana tipsnya agar setting lokal ini bisa readable dan engage dengan pembaca internasional sebagaimana disampaikan di awal. Kemudian, lan- pertanyaan kedua dari Kak Najib Abdul, bagaimana membuat implikasi hasil penelitian yang teoritis dan praktis yang reliable dan engage dengan pembaca internasional. Mungkin eh, dari Mas Lutfi bisa langsung ditanggapi atau ditampung dulu. Oke, langsung boleh. Iya, boleh Mas. Oke, yang pertama adalah judul kan harus ada setting. Bagaimana Iya, tipsnya agar setting lokal ini bisa readable dan engage dengan oke gini. Saya ambil contoh satu saja. Yang paling enak itu kan yang agak lokal banget itu adalah tradisi ya. Saya ambil contoh yang ada di Kalimantan Barat ya. Itu namanya ada tradisi ompangan. Ayo, apa itu ompangan? Nggak tahu kan? Orang Indonesia aja nggak tahu gitu kan, apalagi internasional. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kita baca datanya, tradisi ompangan itu adalah tradisi bantuan ya, pemberian atau bantuan yang diberikan oleh keluarga atau tetangga ketika ada seseorang melakukan walimatul urus atau pesta kawin ya. Oke. Biasanya ini kalau ompangan ini berasal dari bahasa Madura ya. Kalau di Pontianak ini banyak orang Madura. Nah, itu tradisinya ompangan seperti itu. Jadi ketika sebelum walimah itu dia sudah ngasih
bahan pokok ya beras lah, Indomie lah, apa namanya air aqua atau apa itu dicatat ya. Begitu juga ketika walimah, walimah itu biasanya ada yang bawa hadiah, ada bawa amplop uang, itu dicatat ya. Diingat ya, dicatat nama siapa yang ngasih berapa, nominalnya berapa dan seterusnya. Nah, tradisi ini dulunya itu tujuannya untuk sukarela ya. Maksudnya saya emang niatnya bantu gitu kan. Sekarang udah berubah, dianggap utang, dicatat tuh kan. Oh kemarin siapa itu yang dia ngasih berapa? 200 gitu kan. Kemudian ketika nanti dia datang ke tempat walimah yang ngasih 200 ini cuma ngasih 100 itu sudah apa sanksi sosialnya lumayan ya. Digosipkan lah, diapakan lah. Nah, bagaimana itu tradisi ompangan ini membuat judul ya, supaya agak relate dengan pembaca internasional. Nah, tinggal kita kasih kalimat setelahnya. Kira-kira ini tradisi empongan ini apa? Ya, makanya ketika saya buat judul itu ya, berarti ini masuknya ketika acara inti perkawinan kah? Apakah sebelum pra perkawinan atau pasca? Ya, biasanya kan kalau kajian-kajian internasional tentang perkawinan ya, itu kan biasanya terbagi menjadi tiga itu kan. Pra hubungan pra perkawinan atau inti sudah perkawinan atau pasca perkawinan itu kan. Oh, ternyata tadi ompangan itu adalah tradisi ompangan dalam pesta perkawinan. Ya udah, itu keywordnya udah kelihatan. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan apa namanya ketika ada pesta kawin atau walimatul urus. Ya udah. Jadi kalau misalnya judulnya ditulis seperti itu sudah membaca internasional itu sudah relate lah ya. Sudah relate dengan apa kira-kira yang akan ditulis oleh akan dipublish oleh jurnal itu ya sudah sangat relate lah. Oke ya, itu pertanyaan yang pertama. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, monggo nanti ditanyakan. Yang kedua, bagaimana membuat implikasi hasil penelitian yang teoritis dan praktis? Wah, ini susah sekali pertanyaannya ini. Dan readable dan ya. Intinya ya, hasil dan diskusi itu yang paling gampang itu adalah tadi kan saya sampaikan bahwasanya hasil dan diskusi itu adalah untuk memperkuat argumen ya. Argumen. Jadi idealnya satu artikel itu satu argumen dan satu argumen itu dikuatkan dalam hasil dan diskusi. Ketika pengen menemukan argumen itu harus baca fakta literatur, oke? Fakta literatur itu sudah menjelaskan semuanya argumennya. Tadi kan saya kalau fakta literatur itu lebih tipologi argumen. Berarti kalau misalnya fakta literatur sudah tipologi argumen, dia mesti kalau misalnya berargumen itu juga berdasarkan kepada dikuatkan dengan hasil dan diskusi dalam artikel mereka masing-masing kan. Oke, yang paling gampang itu adalah ya udah kita kutip lagi itu fakta literatur itu dalam hasil dan diskusi kita diskusikan ulang ya, mana yang relate, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, kita bandingkan saja di dalam hasil dan diskusi. Saya nggak tahu itu apakah teoritis atau praktis itu ya, atau apa tadi pertanyaannya? Teoritis atau praktis? Saya rasa untuk mendiskusikan itu ya paling simpelnya itu. Oleh karena itu kadang-kadang fakta literatur yang ada di dalam pendahuluan itu tuh sering kali dikutip lagi di hasil dan diskusi. Walaupun nggak semuanya harus dikutip, tapi itu biasanya dikutip dan didukung juga dengan artikel-artikel atau book review atau buku yang relevan juga nanti dikutip. Nah, makanya yang paling gampang ya dilihat saja diskusinya seperti apa dengan membandingkan sejumlah argumen atau sejumlah hasil atau temuan dari para sarjana internasional terkait dengan tema itu. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Mungkin dari Kak Najib udah terjawab ya Mas. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari nama anonim ya dari Kak Lenovo. Nah, pertanyaan dari Kak Lenovo ini bagaimana cara nentuin teori yang pas untuk penelitian kita dan cara penggunaannya nanti di penelitian bagaimana ya Pak? Mungkin bisa langsung ditanggapi Mas. Oke, ini pertanyaan berat selanjutnya ya. Saya kalau disertasi itu menemukan teori itu perlu 2 tahun ya.
Berarti bolak-balik ke pembimbing itu atau promotor tuh hampir 2 tahun hanya gara-gara pengen cari teori ya. Nah, bagaimana cara, saya nggak tahu jawabnya kayak gimana ya. Paling gampang ya pakai ChatGPT aja lah. Gitu kan. Kalau teman-teman bacanya sudah banyak, tanpa kamu cari sudah paham nih teori yang tepat gitu kan. Masalahnya adalah kita tuh bacanya dikit. Ya, nggak tahu ya. Caranya ya banyak baca. Ya, kalau teman-teman banyak baca teori itu gampang. Tapi masalahnya ini malas baca, bacaannya dikit, pengen tahu bagaimana menggunakan teori yang pas ya udah pakai AI deh akhirnya. Ya, pakailah ChatGPT. Ya, kira kamu jelaskan saja masalah kamu itu seperti apa. Saya pengen ngomong kayak apa. Kira-kira teori yang pas itu apa? Pasti ChatGPT kasih beberapa alternatif kan. Nah, alternatif itu silakan baca lagi bukunya. Enggak tiba-tiba langsung copy paste dijadikan teori itu enggak. Ya, jadi harus dibaca ya minimal ya baca 1 lembar 2 lembar dengan teori itu. Harus baca juga buku aslinya. Ya, kalau hanya Sinta saja, main hajar saja ya silakan. Tapi kalau jurnal internasional itu penting sekali teori itu. Apalagi kalau teman-teman mengutip teori, langsung copy paste dari ChatGPT, itu biasanya ya teori itu nggak sesuai dengan apa yang ada di textbook. Ya, itu bahaya juga. Itu jawabannya saya, Mas. Baik, terima kasih ya Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Mei. Eh, Beliau izin bertanya terkait dominasi penelitian yang diterima di jurnal Scopus, apakah didominasi oleh penelitian field research atau penelitian lapangan atau mungkin library research, studi pustaka. Mohon dijelaskan standar kelayakan artikel yang dapat diterima di jurnal Scopus itu apa aja. Terima kasih. Oke. Untuk menjawab ini sebenarnya yang paling sesuai untuk jawaban ini adalah teman-teman harus baca dulu ya. Makanya tadi ada keyword atau kutipan saya di akhir itu ya. Silakan baca setahun atau 2 tahun terakhir di jurnal tersebut. Lihat apakah dia lebih suka studi lapangan atau pustaka. Ya, banyak kok. Kalau ada yang jurnal yang paling suka pustaka, ada yang jurnal yang paling suka lapangan. Contoh ya, saya ambil contoh di Ijtihad Salatiga. Itu dia paling suka yang lapangan dan paling tidak suka yang pustaka. Jadi kalau pengen sambil yang pustaka jangan di situ. Ya, silakan sambil yang pindah lapangan. Tapi kalau jurnal yang di luar banyak juga yang lebih suka yang pustaka, apalagi terbitan kayak Braille gitu kan. Yang hukum-hukum Islam ini lebih suka manuskrip, itu lebih suka gitu ya. Jadi jawabannya tergantung jurnalnya masing-masing. Cara mengetahuinya adalah baca aim dan scope-nya, baca juga sejumlah artikel yang terbit di jurnal itu dalam 2 sampai 3 tahun terakhir. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti tergantung dari masing-masing rumah jurnal ya, Mas. Ya. Mungkin dari teman-teman yang tadi sempat raise hand ya, tadi mungkin bisa open mic. Soalnya tadi saya lihat sempat ada yang raise hand ya, Kak Dina Istiqomah mungkin langsung atau udah disampaikan di kolom chat atau gimana? Mungkin bisa open mic, Mbak. Kak Dina tadi sempat raise hand tadi. Ya, halo. Halo? Ya, terdengar. Mungkin bisa langsung disampaikan, Mbak. Soalnya tadi Mbaknya resken kan. Nah, iya. Tadi udah dikirimkan juga ke kolom komentar. Oh iya, Mungkin langsung aja ya. Ya, izin bertanya Pak Lutfi. Monggo. ya silakan Mbak. Langsung aja. Suara saya terdengar, Mas? Baru kedengar. Terdengar. Halo Mbak, suaranya terputus. Halo? Baik. Maaf, Mas. Sinyalnya tadi agak bermasalah. Ada Iya, baik. trouble-nya. Baik. Izin bertanya Pak Lutfi. Pertanyaannya, sejauh mana penggunaan AI ini diperbolehkan dalam penulisan atau penyusunan artikel?
Lalu bagaimana tips jitu agar artikel kita itu dilirik oleh para editor dan diprioritaskan dari ratusan artikel yang masuk? Mungkin itu saya. Terima kasih. Ya baik, Kak Diana, mungkin bisa langsung ditanggapi Mas terkait pertanyaan dari Kak Diana tadi. Untuk Kak Dina ya, Dina Kak, Istiqomah. ya, ya Nah, maksud saya Kak Dina. untuk yang pertama itu saya rasa ada beberapa jurnal yang sudah mencantumkan batasan dalam penggunaan AI-nya ya. Kayaknya di Tyler sudah ada atau di jurnal Indonesia sebagian, enggak sebagian nih, hanya sedikit saja yang sudah mencantumkan itu. Saya juga nggak terlalu paham, tapi setahu saya di Scopus itu sudah ada standarnya ya. Tapi pada intinya gini saja, pada intinya saya nggak baca detail ya. Pada intinya adalah Scopus AI itu diperbolehkan hanya dalam tanda kutip untuk apa sih namanya? Jadi jangan mengambil semuanya dari AI ya. Nah, itu hanya sebagai alat membantu saja ya, untuk membantu teman-teman dalam menulis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman prompt di AI-nya kayak gini, tolong buatkan saya artikel berstandar internasional dengan tema ini, ya itu murni nggak boleh ya. Tapi kalau hanya sebatas kayak tadi kayak saya ya, saya sudah punya datanya nih, gitu kan. Bingung pengen analisisnya seperti apa gitu kan. Ya mentang-mentangnya tanya, tolong jelaskan teori ini gitu kan. Nanti dia jelaskan tuh teorinya, betul nggak teorinya. Nanti kamu cek lagi, kemudian teorinya sudah oke nih. Nah, tolong analiskan data ini menggunakan teori ini, itu kayaknya oke-oke saja. Tapi tergantung dengan jawaban AI-nya ya. Kalau jawaban AI-nya ngawur ya jangan kamu ambil. Ya, kadang-kadang AI itu kadang-kadang ngawur juga, kadang-kadang oke ya. Itu tergantung subjektivitas kita sebagai scholar itu memandang apakah jawaban AI ini ya benar atau tidak benar gitu maksudnya saya. Intinya hanya membantu saja, jadi nggak murni langsung anu. Kalau ChatGPT ya, tapi kalau hanya aplikasi kayak pembantu kayak Scopus AI, kayak Publish or Perish, itu memang kita harus baca lagi artikelnya. Dia hanya membantu saja. Ya, tapi dari semua data itu, kalau misalnya kita kumpulkan, kita gabungkan ke DeepSeek atau ChatGPT supaya bahasanya lebih halus misalnya, itu boleh-boleh saja. Dan saya juga lakukan itu. Ya, kayak translate, proofread saya pakainya AI. Ya, lebih lebih enak, lebih gampang. Ya, apalagi kalau misalnya TOEFL-nya nggak sampai 450 kayak saya, itu ya AI lah alternatif yang paling gampang. Walaupun nanti di komen ya, kalau misalnya di komen sama reviewernya nggak layak ya pakai provider yang dari luar. Atau enggak cari AI yang berbayar, yang 2 juta sebulan gitu kan. Yang agak bagus, ya boleh-boleh saja. Ya, tapi pengalaman saya menggunakan Translate ya, ChatGPT udah bagus. Jadi ketika saya submit ke Scopus itu pakainya ChatGPT semua itu. Ya, karena anggaran saya nggak punya gitu kan, dari kampus nggak ngasih apa-apa untuk dana proofread dan translate ya, karena nekat dan seterusnya ya pakai AI. Ya, itu sudah oke. Tapi kalau kamu pengen terbit di Braille sama Tyler hanya pakai ChatGPT ya komentarnya ya lumayan banyak. Ya. Ya, jadi intinya adalah ya kalau hanya sebatas cari ide atau memperhalus kalimat, oke. Tapi kalau misalnya teman-teman murni full dari AI gitu kan, itu saya rasa emang secara etik memang sudah nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana artikelnya bisa diprioritaskan oleh editor ketika publish. Kalau di Jil ya, saya jujur saja, kalau punya satu artikel yang siap publish sesuai dengan standar yang saya jelaskan, kalau pengen submit sekarang besok publish, saya publish. Intinya adalah ya, kalau dia punya argumen yang kuat dan argumen itu dibuktikan dengan hasil dan diskusi yang bagus dan template sesuai, ZTRO sesuai, semua author guideline dipenuhi, semua author guideline itu dipenuhi, itu cepat. Ya, cepat sekali, nggak usah nunggu, nggak usah nitip, nggak usah WA, itu langsung terbit ya. Tapi kalau misalnya nggak standar, ya wallahu alam nanti diresponnya kapan gitu ya. Ya secepat-cepatnya ya paling ya di reject gitu kan. Tapi kalau agak digantung kadang-kadang ya 50-50 ya, bisa diterima bisa enggak dan seterusnya.
Jadi tip triksnya ya sesuai dengan author guideline dan sesuaikan dengan standar artikel ya yang ada, yang telah dipublish oleh jurnal, ya lihatlah terbitan-terbitan terbarunya dalam setahun atau 2 tahun terakhir, sesuaikan dengan standar itu. Mungkin itu Mas Aswar, Oke, Mbak Mas. Dina. Mungkin Kak Dina tadi pertanyaan dari Kak Dina udah terjawab ya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Dari Kak Muhammad Hendrik Pratama. Izin bertanya Pak Lutfi, terkait dengan fakta literatur, tadi Bapak bilang bahwa fakta literatur itu harus bersumber dari kajian internasional. Nah, apa tips untuk menemukan publikasi internasional selain Google Scholar? Oke, ini kayaknya chatnya agak lama ya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Oh iya benar. Tipsnya itu adalah tadi yang paling gampang ya. Kalau pengen males banget baca itu ya pakainya Scopus AI. Scopus AI itu memang harus berbayar ya, yang punya akun berbayar. Kalau nggak beli di Shopee deh ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar banget gitu ya, silakan gunakan Publish or Perish atau Gestor untuk Islamic Studies atau Google Scholar. Itu memang kita diarahkan dengan artikelnya ya, atau bisa juga menggunakan Elsevier ya. Itu kan langsung di apa nama pabriknya gitu kan. Gunakan keyword, kemudian teman buka linknya satu-satu yang Scopus itu. Ya. Kalau Publish or Perish itu tergantung settingannya. Kalau teman-teman punya APK-nya ya, itu bisa semuanya full Scopus. Tapi kalau nggak punya itu, ya dia dibuat dulu lah di YouTube banyak. Ya, ya yang paling gampang itu ya dicari menggunakan tadi aplikasi-aplikasi atau AI tadi itu untuk menemukan ya jurnal-jurnal atau buku review atau buku yang berstandar internasional. Yang paling gampang ya, saya biasanya jelaskan ke teman-teman mahasiswa itu untuk menerasikan fakta sosial sama fakta literatur itu, ya paling gampang dibuatin tabel deh gitu ya. Jadi biasanya di abstrak itu kan ada fakta sosial ya, gap gap riset atau latar belakang itu biasanya fakta sosial atau temuan-temuan itu fakta sosial. Di abstrak juga biasanya ada argumennya, sudah dibuatin tabel satu, penulisnya siapa, linknya apa, fakta sosialnya apa, fakta literaturnya apa, berdasarkan hasil temuan dari artikel yang Scopus, berdasarkan Publish or Perish kah, Scopus AI kah, kalau pakai Google Scholar, Gestor dan seterusnya, dibuat tabel belasan artikel atau 20 atau 25. Ya udah, berdasarkan itu kita sudah bisa menarasikan alinea pertama di dalam pendahuluan dan bisa juga menarasikan alinea ketiga fakta literatur di bagian pendahuluan. Itu sudah cukup sebenarnya ya. Tinggal kita tipologikan. Untuk mentipologikan AI juga bisa toh, ChatGPT tolong tipologikan, tolong didiskusikan dan seterusnya kalau udah malas banget nulis itu ya. Tapi kalau misalnya pengen murni belajar, ya cobalah kita narasikan dulu dari awal sama dalam bahasa kita, nanti tinggal minta perhalus oleh ChatGPT. Itu langkah simpelnya ya. Itu Mas Aswar, Mas Hendrik. Oh ya, udah terjawab ya Mas. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dika. Izin bertanya Kak, bagaimana cara ideal dalam menghubungkan antara kata ke kalimat agar menjadi paragraf yang sempurna? Gimana tuh Kak? Wah, ini berat sekali pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Dezen. Itu Ideal tadi udah dijelasin sama Mas Lutfi juga, sudah ada ya. tuh satu paragraf itu isinya apa aja gitu. Oke. Ada. Bisa pakai rumus PREK yang ada di slide ya. Nanti slide-nya silakan disebar. Udah sangat jelas ya Kak Dika terkait dengan bagaimana cara menghubungkan antara kata dengan kalimat dengan menggunakan pola Pritch tadi. Point, reason, reason, evidence, dan conclusion. Dan mungkin ini ada pertanyaan satu lagi ya Kak. Ini pertanyaan terakhir mungkin izin bertanya, kalau judul rencana disertasi kemudian ingin membuat artikel dari tema judul tersebut, itu sejauh mana sih? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke. Eh, itu saya lakukan ya. Kalau di pasca kita itu kan bahwasanya kan ada kompre ya, makalah kompre ya. Makalah kompre itu harus sesuai dengan tema dalam disertasi. Oke. Nah, makalah kompre itulah yang saya terbitkan dalam jurnal.
Apa pertanyaan itu ya? Sejauh mana ya? Iya benar Kak. Sejauh Mau diperbolehkan ya? eh Boleh atau tidaknya itu sebenarnya itu kan nggak terlalu kelihatan ya. Ya, akan tetapi dikarenakan dalam disertasi kita itu berbahasa Indonesia ya, dan jurnal internasional itu berbahasa Inggris, saya mikirnya aman-aman saja kalau misalnya bagian full dari disertasi ya. Tapi kalau misalnya ya bagian full dalam disertasi itu kan hanya dalam hasil dan diskusi ya. Teman-teman harus juga membuat baru ya pendahuluannya, oke? Abstraknya baru, judulnya juga baru, kesimpulan juga baru. Ya paling hasil dan diskusinya saja bagian dari disertasi, tapi yang lainnya kan baru semua. Ya, belum lagi nanti dapat masukan dari reviewer. Ya, suruh merombak hasil dan diskusinya itu ya proses. Ya, ya, iya boleh-boleh saja dan itu saya lakukan. Ya. Dan catatan dari reviewer dari jurnal itu lebih sadis lagi daripada pembimbing disertasi gitu kan. Tapi ya itu aja. Boleh-boleh saja. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, dan mohon maaf kepada teman-teman yang bertanya tadi untuk yang terakhir, berhubung waktu juga membatasi kita, mungkin untuk dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih eh, apa ya istilahnya berkecimpung di dalam benak pikiran kita, mungkin dari teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Lutfi ya di IG-nya, atau bisa langsung ke Instagram Elquator Research and Publication atau tas kuliah nantinya. Mungkin kita cukupkan pada hari ini, dan sebelum kita tutup mungkin ada closing statement atau motivasi dari Kak Lutfi nih untuk teman-teman Bapak atau Ibu sekalian sebagai menumbuhkan spirit kita untuk menulis dan mempublish di jurnal terindeks Scopus. Kami silakan. Apa ini? Motivasi? Iya, mungkin ada Enggak motivasi. bidang saya ini. Gini ya Atau teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saja. Saya baru mengenal Scopus itu dan baru punya ID Scopus itu di tahun ketiga doktoral saya. Ya, teman-teman sudah kenal Scopus itu di semester berapa sekarang? Ada yang semester 1, semester 2, ada yang dari S2. Jadi langkah teman-teman tuh mendahului saya loh ya. Ya. Jadi yang harus dilakukan ya kayak yang kayak gini-gini nih. Belajar, maksudnya di YouTube banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar otodidak dari YouTube, kalau misalnya bingung perlu teman ngobrol, bisa calling Mas Zezen, ngajak ngopi dan seterusnya. Itu saya rasa ya itu langkah efektif. Yang paling penting itu adalah circle. Ya, saya kalau misalnya di Jogja nggak ketemu teman-teman circle, ya saya juga ketemunya juga agak telat gitu kan. Di tahun kedua atau tahun ketiga, kalau nggak ketemu mereka saya nggak jadi kayak sekarang nggak punya ide Scopus dan seterusnya, enggak. Dan circle itu penting. Ya, circle ya. Jangan kalau pengen nulis nulis jurnal Scopus, circle-nya ya teman-teman yang lagi nulis Scopus. Jangan circle-nya teman-teman hanya ngopi main game yang nggak jadi. Ya. Ya, teman-teman yang bisa ngopi atau ngajak ngobrol ya berkaitan dengan Scopus. Ya, saya rasa ya masukan-masukan dari mereka, pengalaman-pengalaman dari mereka itu bisa jadi bahan kita minimal motivasi lah. Ketika nanti ngopi sama teman kamu lagi ngapain, lagi nulis Cinta 2, lah kamu ngapain, gitu kan? Ya itu kan malu sendiri kita kan, Cinta 5 aja nggak ketulis gitu kan. Nah itu motivasi kayak gitu ya penting. Jadi circle ya teman-teman umurnya masih muda-muda semua dan saya rasa pengalaman teman-teman ya untuk di umur sekarang itu melampaui kita-kita yang melampaui apa tahapan kita mulai itu kayak Mas Zezen itu sudah mulai dari semester S2 ya. S2 semester 1 dan 2 itu sudah mulai mengenal Scopus. Saya dulu itu nggak tahu apa itu Scopus di semester 1 semester 2 itu kan. Apa itu artikel nggak kenal semua. Jadi langkah teman-teman ini sudah benar gitu kan, tinggal ditingkatkan lagi dan menemukan circle yang tepat, teman-teman yang tepat. Saya rasa saya nggak tahu nanti jadinya 4 atau 5 tahun ke depan teman-teman itu seperti apa ya. Mungkin jurnal Scopusnya atau teman-teman punya jurnal sendiri yang Scopus gitu kan atau ngolah sendiri. Kayaknya jurnalnya tas kuliah edit itu pengen jadi Scopus itu bisa-bisa saja. Ya. Itu saja motivasi, enggak bukan motivasi, itu hanya share pengalaman saja ya.
eh, dianggap motivasi silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Itu mungkin kalimat penutup dari saya. Terima kasih. Kamu awak kan lagi awak ada trouble di namanya aja di lawan. Ah, Baik. Mungkin kamu Lydia bisa unmute atau teman-teman IT bisa membantu. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Lutfi atas materi yang sangat insightful dan penuh inspirasi. ini Semoga apa yang Mas Lutfi sampaikan bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua dan meniti jalan publikasi ilmiah, khususnya di jurnal bereputasi internasional. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan aktif menyimak hingga akhir sesi ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pemantik semangat untuk terus menulis, meneliti, dan tentu saja mempublikasikan karya-karya terbaiknya. Mungkin saya Aswar selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu jalannya diskusi kita pada hari ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada Mbak Yana. Baik, terima Silakan. kasih banyak Mas Aswar sebagai moderator pada ngaji publikasi pada pagi hari ini dan juga tidak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Muhammad Lutfi Hakim yang telah memberikan pemaparan yang cukup panjang ya dan sangat worth it sekali untuk kita sebagai pemula. Baik, sampai kita di penghujung acara teman-teman semuanya. Namun sebelum kita tutup, eh, mari kita masuki dulu untuk mengabadikan momen bersama kita untuk foto bersama. Jadi diminta untuk para peserta agar bisa on cam sebentar untuk dokumentasi bagi eh, penyelenggara kegiatan dan diminta untuk tim dokumentasi untuk bersiap-siap tangkapan layar ya. Baik, bisa dimulai. Satu, Bisa? dua, tiga. Oke. Yang slide kedua ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk tim dokumentasi. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, serta dari Tes Kuliah ID dan Ekuator yang sudah membersamai dalam acara ini. Semoga dengan acara ini lahirlah karya-karya ilmiah luar biasa dari kita semua. Dan saya yang Natiul Faza mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan selama membersamai acara pada pagi hari ini menjelang siang. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Lutfi. Masih kalau Makasih Terima kasih Mas Lutfi. Sama Mas Bro. Mas Zenzen, thank you. Gas, nanti saya kirim Mas. Ji. Ngopi dulu.